Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Al-Ahnaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini hadirin, tema kita masih berkaitan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya tema mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini, Bapak Ibu, adalah merupakan kekhususan agama kita yang mulia ini. Kita tidak dapati agama lain punya yang namanya hadis yang merangkum kata-kata atau yang merangkum tentang apa-apa yang disandarkan kepada nabi-nabi mereka. Nah, di antara cara Allah Azza wa Jalla memuliakan, menjaga agama kita adalah adanya yang disebut dengan ilmu hadis, ilmu yang memeriksa, ya, mempelajari semua yang disandarkan kepada Nabi. Ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, sifat-sifatnya, akhlaknya. Dan ini termasuk kekhususan, Pak. Dan ini kita tidak dapati di agama lain, namanya ilmu hadis. Ilmu hadis itu, Bapak Ibu, kalau boleh sedikit supaya kita paham ya secara global saja. Semua yang datang dari Nabi ini diperiksa. Ya, diperiksanya dengan apa? Pertama, dari sisi siapa yang mengabarkannya, namanya ilmu rawi. Kemudian yang kedua, bagaimana sanadnya, bersambung nggak orang yang meriwayatkan antara A, B, C, D sampai Nabi ini pernah bertemu atau tidak? Jangan-jangan ada yang terputus di situ. Allahu Akbar. Lihat ikhwan, Bapak Ibu, bagaimana Allah menjaga orisinalitas agama ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW masih terjaga sampai sekarang. Kita lihat misalnya agama Nabi Ismail, agama tauhid kan? Beliau mengambil agama ini dari ayahnya, lalu kemudian dia ajarkan kepada anak keturunannya. Ya, sehingga kita dapati ini tapi apa yang terjadi? Seiring dengan perjalanan waktu, ya, agama tauhid yang diajarkan Nabi Ismail turun temurun hilang sedikit demi sedikit. Karena tidak ada penjagaan tadi dengan bagaimana melestarikan ibadat agama Nabi Ismail ini, sehingga yang tersisa apa? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an aw tasdiyah." Tidaklah yang tersisa dari ibadah mereka di Baitullah, di Mekah, di Ka'bah, kecuali siulan. Muka'an itu siul, bersiul. Ibadah mereka di sekitar Ka'bah bersiul-siul, bernyanyi, Pak. Aw tasdiyah, dan tepuk tangan. Lihat nih, agama tauhid, agama tadinya sholat, Pak. Bukankah Nabi Ismail disebutkan dalam Quran sholat? Ya, wa awsani wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia memerintahkan keluarganya sholat. Bukankah doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan anak Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan anakku, keturunanku di sini nanti di Mekah orang keturunan yang menegakkan sholat. Nah, tapi apa yang tersisa ketika Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah? Kata Allah, yang tersisa adalah ibadah tepuk tangan dan nyanyi-nyanyian. Kalau nggak ada ilmu hadis, Pak, barangkali begitu. Kita sekarang mungkin di masjid nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya, tapi karena adanya hadis, Pak, nggak bisa. Ya, adanya hadis yang menjaga agama ini, tata cara ibadahnya Nabi dirangkum, dikabarkan, dinukil, ditransmisi melalui transmisi yang sangat ilmiah, sangat ketat. Sehingga insya Allah ta'ala apa yang dilakukan Nabi SAW seperti misalnya ibadah sholat zuhurnya yang tadi kita dipimpin oleh imam kita, insya Allah tata caranya, sifatnya masih sama dengan sifat sholat Nabi. Dari mana kok bisa sama? Karena ada jalur transmisi yang terjaga, Pak.
Ini namanya ilmu hadis, Pak. Makanya kalau boleh kita, hadis itu ada dua, Pak. Ada yang namanya mutawatir, ya, ada yang namanya hadis ahad, Pak. Ini secara umum. Hadis mutawatir ini yang pasti benar. Tidak mungkin salah. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari awal sanad sampai akhir sanad. Awal sanad itu, Pak, kan ada yang namanya pengumpul hadis. Yang mengkodifikasi hadis, itu Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa lagi, Pak? Bapak yang tahu? Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, Ad-Dailami. Ini orang yang mengkodifikasi, orang yang memeriksa, ya, memeriksa ini. Nah, lalu kemudian pasti yang mengkodifikasi ini dia mendengar dari orang kan? Nah, yang dia dengar itu namanya awal sanad. Awal sanad. Imam Bukhari mengatakan saya mendengar dari A. Nah, ini awal sanad. Lalu A mengatakan saya mendengar dari B. Nah, ini sanad kedua. Lalu B mengatakan saya mendengar dari C. Lalu C mengatakan saya mendengar dari D. D ini sahabat, ini disebut dengan akhir sanad. Nah, semua tingkatan sanad ini lebih dari 10 orang. Nah, ini makanya hadisnya disebut hadis mutawatir, pasti benar. Karena tidak mungkin berdusta kalau lebih dari 10 orang, Pak. Nah, misalnya Al-Quran seluruhnya, Pak, diriwayatkan secara mutawatir karena itu tidak mungkin dusta. Kan itu Al-Quran, ya, makanya ada orang yang mengatakan Al-Quran itu bukankah hadis ada yang dhaif, ada yang palsu. Bisa jadi juga Al-Quran katanya palsu. Ini katakan tidak. Karena Al-Quran dinukil dari Jibril alaihissalam, kemudian diajarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW di zamannya ratusan orang yang menghafal Quran. Sahabat hampir seluruhnya hafal Quran. Dari mana mereka hafal? Dari Nabi SAW. Kemudian setelah sahabat, mereka mentransmisi Al-Quran kepada ratusan orang. Di kalangan tabi'in ribuan orang yang hafal Quran. Dari zaman ke zaman, penghafal Quran jutaan, Pak. Apa khusus kemudian mereka semua dusta? Tidak mungkin. Nah, kemudian selain Al-Quran ada beberapa tema-tema yang derajat hadisnya mutawatir, seperti tema tentang adanya telaga di hari kiamat, hadis tentang melihat Allah di hari kiamat, hadis tentang mengusap sepatu ketika kita berwudu diganti dengan mencuci kaki dengan mengusapnya. Itu sekitar 50 atau 80 sahabat yang mendengar di semua tingkatan. Jadi A, B, C, di 4 tingkatan, 5 tingkatan sana ini semua. Ini namanya hadis mutawatir. Adapun selain mutawatir, nah ini hadis ahad. Ini yang ada yang tertolak, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu, Pak. Dan ada yang diterima, ada yang sahih. Apa itu hadis ahad? Hadis yang tidak lebih dari 10 orang perawinya. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, bahkan mungkin ada 1 orang. Hanya 1 orang mendengar. Misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyat, itu hanya cuma 1 orang perawinya pada sahabat, itu Umar bin Khattab. Nah, kemudian di kedua, ketiga. Nah, jadi begitu namanya. Hadis ahad inilah yang terbagi, ada yang diterima, mardud, makbul, sahih, dan ada yang tertolak. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus bergembira dan bersyukur, Pak, mempelajari ilmu hadis karena ini kekhususan umat ini. Ya, kekhususan umat ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu ibadah yang mungkin sebagian kita menganggapnya biasa. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, sungguh di dalamnya ada suatu kebaikan dunia dan juga ukhrawi. Amalan apa itu, Pak? Yaitu bersiwak. Hadis tentang bersiwak. Masya Allah, Pak. Siwak ini, Pak, bisa disandarkan kepada alat, bisa disandarkan perbuatan. Karena itu, Pak, apapun yang jika tujuannya untuk membersihkan mulut maka disebut siwak. Memang ada ulama mengatakan kalau siwak itu harus dari kayu arak, kayu yang lembut yang ada di zaman Nabi. Tapi ternyata banyak riwayat bahwasanya Nabi juga mengambil kayu dari jenis lain. Di zaman waktu di orang Arab itu banyak mengambil kayu-kayu, biasanya arak memang yang terbaik. Ada kayu kurma, ada kayu basyam, ada kayu urjun, rantingnya dipotong. Nah, namun syaratnya biasanya harus basah. Jadi rantingnya itu basah, rotabah.
kemudian lembut, ada seratnya. Kalau tidak ada seratnya bahaya Pak. Ada lembut, lunak dan berserat. Ini syaratnya ya. Namun ulama jumhur mengatakan apapun yang jika digunakan, alat apapun yang jika digunakan bisa untuk membersihkan mulut, ya, maka dihukumi sebagai siwak. Alhamdulillah. Maka kegiatan kita sikat gigi Pak, nah ini itu bisa dihukum dengan siwak. Ini perkataan jumhur ulama Pak ya. Ini kuat sekali. Ya, apalagi kalau kita perhatikan tentu jenis sikat gigi yang ada zaman sekarang, kalau kita lihat Bapak Ibu lebih kuat ya, lebih membersihkan, dampak membersihkan lebih jelas. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Kalau kita lihat Masya Allah Pak, di dalam hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu, ada satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ibadah hanya dari 2 perawi, Bukhari dan Muslim. Yang lain enggak. Bukan berarti yang lain enggak ada yang sahih ya, ingat ya. Tapi ulama sepakat kitab sahih terbaik setelah Al-Quran 2 ini, Bukhari dan Muslim. Nah, ada satu kitab namanya kitab Umdatul Ahkam, dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum tohara, salat, puasa, zakat dan seterusnya, hanya mengambil 2 kumpulan hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi saya ingatkan, yang sahih bukan hanya dari 2 hadis ini. Ya, taib. Maka Bapak Ibu tidak salah jika orang mengatakan bahwasanya agama ini dijaga oleh ahlul hadis, Pak. Ya, agama ini terjaga karena adanya orang-orang yang senantiasa menekuni ilmu ini, ilmu hadis ini. Kalau tidak Pak, agama kita abal-abal Pak. Ya, kalau kita lihat apa yang tersisa dari agama tauhidnya Nabi Ismail ketika ratusan tahun berjalan waktu, tidak ada kata Allah kecuali ibadah mereka tepuk tangan di depan Ka'bah dan bersiul-siul. Hilang Pak, karena tidak ada yang mempelajari hadis. Maka coba nabi-nabi lain tidak ada sahabat-sahabat nabi-nabi yang mengumpulkan, yang menyampaikan ini. Alhamdulillah kita, makanya ulama mengatakan Islam ini ada suatu kekhususan, keistimewaan tidak ada di agama lain. Ilmu sanad, ilmu i'rab dan ilmu nasab. Katanya begitu. Nah, di antaranya ilmu sanad. Semua yang disandarkan kepada Nabi Pak diperiksa. Rawinya apakah dia hafalannya kuat? Siapa yang mengenalnya? Ada enggak komentar tentang dia? Ada celaan, ada pujian. Bahkan mereka Pak menyebut kriteria yang paling terpercaya namanya thiqah. Di bawahnya saduq. Ya, di bawahnya. Jadi ini kriteria integritas. Kalau kita mungkin kalau di perusahaan-perusahaan kita ini Pak ada kriteria ya. Nah, ada yang dhaif. Ada yang dituduh kadzdzab, pendusta. Ada yang dituduh suka memalsukan hadis. Nah, ini. Nah, maka perawi itu macam-macam Pak. Nah, kemudian dari sisi jalurnya, sanatnya, pernah nggak ketemu A dan B ini? A mengatakan aku mendengar dari B, ternyata setelah diteliti nggak pernah ketemu. Lahir hidupnya nggak sama, atau mungkin sama tapi tidak satu kota, tidak mungkin ketemu. Maka hadis ini, atau mungkin ada satu perawi yang tidak ada yang mengenalnya. Maka ini jatuh hadisnya. Nah baik, hadis tentang saya katakan kenapa saya mengambil hadis ini Pak, tentang karena di dalam ibadat di dalam siwak ini ternyata Bapak Ibu mengandung kebaikan dunia dan ukhrawi. Nah, ada satu hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ingat ya Pak ya, siwak itu, namun tentu saja siwak dengan kayu arak jauh lebih utama. Itu yang paling utama, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ada kekhususannya, ada keistimewaannya. Kalau bawa umroh di depan Masjid Nabawi atau di depan Masjidil Haram itu banyak penjual itu. Iya, ini sudah dipotong-potong. Kalau sekarang Pak semua penjual sudah nggak boleh. Dulu kita 5 tahun 10 tahun yang lalu kita masuk masjid 10 rial Jokowi apa macam-macam itu. Apa ya artis itu Asanti katanya atau Syahrini itu orang-orang ini. Maksudnya murah gitu ya. Cuman kan nggak boleh kecuali penjual siwak. Kecuali penjual siwak dibolehkan oleh pengurus masjid berjualan karena ada sunnah yang sangat agung di situ. Apa kata Nabi? As-siwaku mardhatun lirrabb.
mendatangkan keridhaan Allah. Allahu Akbar. Jadi ibadah Pak. Taqarrub ilallah. Membersihkan gigi Pak. Di dalamnya ada ibadah yang dicintai Allah. Allah ridha kalau kita bersiwak. Ini hadis yang sahih. Jadi bukan sekedar duniawinya Pak. Selama ini kita sikat gigi. Yang kita niatkan hanya supaya bersih. Supaya kita bicara enak. Tapi ternyata di dalamnya ada kecintaan, ada keridhaan. Kata Nabi mendatangkan keridhaan Allah. Artinya Allah suka. Sesuatu yang Allah ridhai, Allah sukai, ibadah atau tidak Pak? Ibadah. Kalau ibadah dapat pahala atau tidak Pak? Dapat pahala. Nah maka mulai dari sekarang Bapak, kalau kita sikat gigi niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian apa kata Nabi, wamat haratun lil fami, mendatangkan kesucian atau kebersihan bagi mulut. Dan kita tahu mulut ini adalah sarana yang sangat penting dalam bermuamalah, khususnya suami istri Pak. Suami istri kata Nabi SAW, hendaknya sebelum engkau berhubungan hendaknya ada utusan. Nah, apa itu utusan? Maknanya pengantar. Apa pengantar hubungan suami istri Pak? Kata Nabi, al-kalamu wal qubul. Yaitu adanya pembicaraan, mesra, kemesraan dalam bicara, dan adanya ciuman. Nah apa yang mencium? Ya mulut kita. Dan kemudian mulut ini sarana untuk berkomunikasi Bapak. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini, dan siwak itu dari kata yasuku. Maknanya dalaka, yakni menggosok. Makanya disebut bersiwak kalau ada gerakan yang sifatnya menggosok. Dengan kuat ya Pak ya. Bukan sekedar catat-catat terus kemudian enggak ya. Digosok dengan bersungguh-sungguh. Dan kita lihat Nabi bagaimana nanti. Saya sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak ini. Bagaimana Nabi, cara sifat siwaknya Nabi. Ternyata Bapak Ibu beliau sangat bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh. Bahkan disebutkan nanti di dalam hadis. Ada seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah melihat Nabi bersiwak sampai beliau kayak mau muntah, gitu. Karena ternyata ujung siwaknya sampai ke pangkal tenggorokan. Beliau membersihkan juga lidahnya, ujung lidah, menunjukkan bahwasanya siwak itu bukannya gigi Pak, tapi gusi dan lidah, semua bagian mulut. Sampai ini hadis Bukhari Muslim, sampai kata Hudzaifah, saya seolah-olah Nabi itu ka'annahu yatahawwa, seolah-olah ingin muntah. Yang Bapak kalau masukin jari sampai ke ujung lidah, mau muntah atau tidak Pak? Saking bersungguh-sungguhnya Nabi sampai terdengar suara Pak. Kerak-kerak gitu. Sangat bersungguh-sungguh dengan kuat. Ya, itu namanya siwak. Kalau cuma sekedar lalu lalang begini Pak, itu bukan siwak dalam bahasa Arab ya Pak ya. Naam. Nah, kalau mau menggabungkan sebaiknya Bapak di rumah juga ada siwak sambil ada sikat gigi. Jadi kita menggabungkan dua ini. Taib. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kapan saja siwak itu kalau kita lihat hadis-hadisnya Pak. Pertama, yang sangat dianjurkan ketika hendak sholat. Ini hadisnya, kata Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan wajibkan siwak setiap kali hendak sholat. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu siwak itu sangat ditekankan ketika mau sholat. Sampai Nabi mengatakan seandainya tidak berat saya wajibkan. Artinya kalaulah bukan karena kekhawatiran, ini menunjukkan sifat Nabi SAW kepada umatnya. Apa sifat Nabi kepada umatnya Pak? Sangat sayang Pak. Sangat perhatian, lemah lembut. Sebagaimana Allah mensifati Nabi SAW bil mu'minina raufun rahim. Dia adalah penyayang lembut kepada orang-orang beriman. Makanya Bapak Ibu, kata Aisyah radhiyallahu, Nabi itu kalau diberi dua pilihan untuk umatnya, beliau memilih yang paling mudah, selama tidak ada dosa di situ. Dan Nabi SAW selalu mengulang-ulang kalimat yassiru, mudahkan, ya, wala tu'assiru, jangan persulit. Innad dina yusrun, agama ini mudah. Ya, bahkan ada kaidah mengatakan Pak, al-masyaqqatu atau al-usru tajlibut taisir. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Tidaklah kita, dan tapi saya ingatkan Bapak Ibu, bukan mencari-cari kesulitan. Ya.
dan bukan memudah-mudahkan. Dan ingat ya, makanya ada sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, beliau lebih suka menggunakan kalimat al-usru, bukan al-masyaqqah. Kalau al-usru kesulitan, kalau al-masyaqqah merasa berat. Bukankah setiap ibadah pasti ada beratnya? Itu tidak, Pak? Bukan berarti oh berat bangun subuh. Kalau begitu saya bukankah kaidah mengatakan kalau ada al-masyaqqah maka ada kemudahan. Berarti saya boleh tidak sholat subuh. Wah, itu sih berat. Ya, jihad ada beratnya, Pak. Siapa bilang mudah? Berhaji, tawaf, sa'i, melontar jamrat, berat, Pak. Lalu kemudian kita tinggalkan? Oh, tidak. Nah, maka istilah yang lebih tepat adalah al-usru, kesulitan. Di mana kesulitan ini bukan dibuat-buat, tapi memang datang yang merupakan ada dalil yang menunjukkan itu kesulitan, seperti sakit, safar, atau adanya kekurangan. Sakit, bukankah boleh orang tidak puasa? Bukankah sakit boleh orang sholat duduk? Bukankah sakit membuat orang boleh meninggalkan beberapa kewajibannya? Haid misalnya, ini uzur yang syar'i. Safar boleh membuat orang mengurangi jumlah rakaatnya jadi qasar atau menjamak. Ya, kemudian adanya kekurangan, misalnya orang itu lemah akalnya atau mungkin dia belum balik, masih lemah, masih anak kecil. Nah, ini ada kemudahan. Ya, tapi kalau bermudah-mudah, ya, bukankah setiap ibadah memang hakikatnya berat? Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu berat. Oh Ustadz, sholat saya ada uzur, kenapa? Saya nggak bisa sholat terus menerus, saya capek. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau kesulitan itu memang sesuatu yang nyata, ya, maka ada kemudahan di situ, Bapak Ibu. Ya, bahkan bisa gugur kewajiban. Orang yang safar gugur sholat Jumatnya, gugur kewajiban Jumatnya, gugur, Pak, betul-betul tidak. Ya, atau mungkin ada pengurangan, sholat safar bisa dikurangi jumlah rakaatnya 2. Dan lihat Bapak Ibu yang dimuliakan, lihat Nabi SAW mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan. Dan inilah tabiat agama ini di atas samhiyah, toleransi, Pak, fitrah, Pak. Ya, agama ini sejatinya itu mudah, Pak. Bahkan Nabi SAW, lihat Bapak Ibu, pernah marah kepada seseorang imam yang ketika imam panjang, Pak, surah Al-Baqarah dia baca, surah Isya. Ada jamaah yang sholat sendiri jadinya. Orang-orang bilang, munafik ini. Dia bilang, saya nggak munafik. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi besoknya. Ya Rasulullah, kami ini petani. Kalau siang kami capek kerja. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, imam kami membaca surah Al-Baqarah. 2 juz, Pak, atau 3 juz itu. Ya. Maka Nabi panggil Mu'adz. Wah, sampai marah Nabi. Afattanun anta. Kau telah membuat orang lari dari agama. Kalau jadi imam mudah kan. Cari orang yang lemah, jadikan dia model standar. Ya, kalau kita, makanya Pak, sunnah itu imam melihat ke belakang. Ada orang lemah, oh ya, berarti imam dia menjadikan itu standar. Nabi SAW kalau sholat mendengar bayi nangis, dipersingkat sholatnya, Pak. Kenapa? Dia mengira dia akan terasa, orang tua anak ini akan terasa kan. Nah ini Bapak Ibu, lihat bagaimana Nabi, agama kita ini ditegak di atas itu. Yuridullahu bikumul yus, banyak sekali, Pak. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam agama ini. Nah, dan ini bentuk kasih sayang Nabi kepada kita, Pak. Beliau Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ingin kita ini selamat, Pak. Makanya diantaranya, diantaranya adalah dia tidak ingin menyulitkan kita sehingga kita tidak, Nabi SAW seperti misalnya beliau tidak sering memberi nasihat. Kata beliau, aku khawatir hatimu putur. Seorang, Pak, setiap hari nasihatin ya putur, Pak. Ya, demikianlah juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika diminta nasihat tiap hari bilang tidak. Demikianlah Nabi memerintahkan kami, jangan, ya, hati ini mudah putur. Taib, mengusap apa tadi, Pak? Bersiwak, Pak, ya. Nah, ini hadis pertama bahwasanya menunjukkan bahwasanya perkara sholat ini perkara yang sangat besar, Pak, sampai kita diminta agama agar mempersiapkan fisik, zohir, keadaan terbaik kita ketika sholat. Kalau sholat ini ibadah terbaik, kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Zohir kita harus baik, Pak, sampai semua yang sifatnya bau-bauan yang tidak sedap dihilangkan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang habis makan bawang, Athaum itu saya tidak tahu, Pak, tapi di Indonesia kan dengan bawang.
Tapi katanya adalah satu buah di Arab waktu zaman Nabi, kalau dimakan itu akan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Maka Nabi mengatakan, siapa yang habis makan itu jangan dekat-dekat musola, jangan dekat ke masjid kita. Kenapa? Fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu Adam. Malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia, anak Adam. Bapak Ibu, kalau kita sholat Pak, di samping kita ada yang bawa ketek Pak, aduh Pak, hilang itu. Ada yang bawa mulut Pak, masih lihat agama kita ini Pak, Masya Allah. Sikat gigi nih ya, terutama waktu sholat Pak. Kapan lagi waktu mau wudhu, kapan lagi waktu mau baca Quran, kapan lagi waktu mau masuk masjid, waktu mau masuk rumah, waktu bangun tidur, waktu perubahan kosongnya lambung dari makanan, waktu puasa Pak, kita disuruh. Atau waktu kita lama diam sehingga terjadi perubahan bau mulut. Banyak sekali. Kalau kita lihat begitu banyaknya Nabi menyuruh kita bersiwak. Ya, di antaranya tadi ini Pak. Kalau tidak memberatkan umatku, nah maka ini juga ada kaidah usul fikih di sini Pak, bahwasanya setiap perintah kaidah asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Seperti ini Pak. Ya Pak ya. Setiap larangan kaidah hukumnya haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi makruh. Seperti saya contohkan misalnya Pak ya, Nabi menyuruh kita, melarang kita minum berdiri. Ya Pak ya. Nah, tapi ada dalil yang memalingkannya. Ada sahabat yang pernah melihat Ali bin Abu Thalib pernah melihat Nabi minum berdiri. Berarti larangan di sini bukan haram, tapi makruh. Ada yang memalingkannya maksud saya. Demikian juga setiap perintah asalnya wajib Pak. Cuma kalau kita ketemu dalil yang ternyata itu, maka turun menjadi sunnah, termasuk hadis ini. Nabi menyuruh, tapi ada dalil yang memalingkannya, ya, yaitu kekhawatiran memberatkan umatnya. Maka para ulama mengatakan perintah ini adalah hukumnya sunnah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Bapak-bapak bahwasanya urusan sholat ini urusan yang sangat penting. Kita diperintahkan berwangi-wangian Pak, menampakkan kesempurnaan zahir kita Pak. Ya. Karena itu ketika kita sholat Pak, zahirnya harus bersih Pak. Ya, bau badan, bau mulut, pakaian terbaik. Karena sholat adalah ibadah terbaik dalam agama kita. Karena itulah posisi zahir kita harus juga yang terbaik. Ya, pakai wangi-wangian. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan laki-laki sekarang Pak, berwangi-wangi. Ya, kata Nabi, dijadikan kesenanganku dalam perkara dunia ada dua, yaitu wanita menikah maksudnya, dan berwangi atau toyub, wangi-wangian. Ya, wangi-wangian di antara perhiasan laki-laki Pak. Terutama berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan siwak adalah hadisnya panjang Bapak Ibu, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun sholat malam. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, hadis Bukhari Muslim juga, idza qama minal laili, kalau beliau bangun sholat malam, yashusu fahu bisiwak. Nah, kalimat yashusu kata ulama adalah bersungguh-sungguh membersihkan seluruh bagian mulutnya. Yasus itu adalah menggosoknya dengan kuat. Nah, bangun malam, ya tentu ada perubahan bau mulut Pak. Kita kalau bangun malam semua, kalau kita jujur kita pasti bau mulut. Karena tidak ada aktivitas lambung kita kosong sehingga mempengaruhi aroma rongga mulut kita. Yang apa yang dilakukan Nabi SAW? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku melihat beliau yasusu, beliau menggosok ya mulutnya dengan apa? Karena sholat tahajud adalah sholat yang ya, makanya inda kulli salatin kata Quran adalah semua sholat Pak, baik sholat wajib, sholat sunnah ya semua sangat dianjurkan kita bersiwak. Yang sesungguhnya itu akan keadaan bersiwak akan menghadirkan rasa kesempurnaan fisik yang baik. Kalau mulut kita wangi Pak, dan itu akan tentu mendatangkan kesempurnaan dalam ibadah kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada satu lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup, yaitu ketika Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika akan meninggal dunia,
Nabi sakit berapa hari Pak? Sekitar 13 hari sampai 15 hari. Beliau mulai sakit tanggal akhir, seperti sekarang ini. Sekarang akhir Safar ya Pak ya. Tanggal berapa Safar sekarang? Ya, beliau sekitar tanggal 27 atau 28 Safar beliau sakit Pak. Ya, jadi pulang dari haji mulai agak lemes, mulai agak lemah. Dan puncaknya setelah dia pulang dari menziarahi pekuburan Baqi, ya, 28 ya Pak ya. Ya sekarang hari ini. Karena beliau meninggal tanggal berapa Pak? 12 Rabiul Awal. Ya, meninggalnya beliau. Dan itu ijma ulama. Nggak ada khilaf. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Jelas sekali. Yang khilaf ulama lahirnya. Kira-kira apa Pak? Kata ulama, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjelaskan, tidak ada kesepakatan di dalam lahir, tapi ada kesepakatan ulama ketika meninggal. Karena di dalamnya ada ibadah Pak. Ada ibadah. Ketika beliau meninggal ada sepakat ulama hari Senin 12 supaya tidak ada yang mengklaim. Setelah itu ada yang mengatakan Nabi begini, enggak. Nah, adapun lahirnya tidak jelas karena di dalamnya tidak ada ibadah. Maka tidak ada. Bahkan ulama mengatakan ada yang bulan Ramadan Pak. Bulan Rabiul Awal memang bulan yang paling masyhur lahirnya beliau. Tapi tanggalnya nggak ada yang sepakat. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 12. Macam-macam. Ada 12 versi. Kenapa banyak berbeda? Karena tidak ada ibadah khusus di lahirnya Nabi SAW. Adapun yang ada ketentuan ibadah adalah ketika meninggal. Karena tidak ada lagi syariat yang turun setelah tanggal itu. Nah, beliau sakit, Bapak Ibu pulang dari itu, beliau Aisyah, ya Rasulullah saya sakit kepala. Kata Nabi, saya yang sakit kepala. Wa ra'sa. Kemudian dalam keadaan sakit beliau tetap berkeliling, menggilir istrinya walaupun sakit Pak. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang yang memiliki istri dari satu Pak, sesakit apapun tetap harus adil mengunjungi istrinya. Ya Pak ya? Pak? Ya, berani nggak nih Pak? Ya sakit nggak bisa beliau ngiringnya. Namun Pak, ketika di rumah Maimunah, beliau mengatakan besok saya di mana ya? Ya, ini kata para istrinya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu pengen di rumah Aisyah. Karena Nabi SAW tidak bisa menyembunyikan bahwasanya dia lebih condong hatinya kepada Aisyah. Itu beliau pernah mengatakan, ya Allah jangan engkau siksa saya karena ketidakadilanku. Secara batin, kalau zahir iya. Keadilan, makanya kalau ada orang mengatakan, kalau nggak bisa adil nggak usah punya lebih dari seistri. Adil di sini adil zahir Pak. Kalau yang satu dibelikan mobil juga Pak yang lain. Ya, kalau apartemen yang lain itu zahir Pak. Rumah, mobil, waktu, menginap sehari semua. Jangan yang istri muda 7 hari, yang istri tua 2 hari. Ini nggak adil. Tapi kalau urusan hati nggak bisa. Siapa yang bisa begitu Pak? Nggak bisa. Nabi mengakui kecondongan hatinya kepada apa? Aisyah. Makanya para sahabat kalau mau ngasih hadiah kepada Nabi SAW, tunggu kapan di rumah Aisyah Nabi SAW. Makanya istri lain merasa cemburu. Dikirimlah Fatimah. Fatimah bilang sama bapak, nak, ya wahai bapak kalau mau ngasih hadiah, jangan kasih tahu dong sahabat-sahabat. Kalau mau ngasih hadiah jangan cuma dari saya, di rumah yang lain juga. Sampai Aisyah, apa yang Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti dia, menyakiti saya. Kata Fatimah, aku nggak mau lagi jadi utusan kalian, saya dimarahi ayahku. Aisyah juga mengatakan, Nabi mengatakan kelebihan Aisyah dibanding wanita-wanita lain seperti sari dengan sari itu makanan yang paling enak di zaman itu. Jadi kayak panggangan roti dan daging dikasih kuah katanya. Wallahu alam. Inilah kelebihan Aisyah dibanding wanita yang lain. Dan Nabi Aisyah mengatakan, aku bersyukur kepada Allah, Nabi meninggal di rumahku, di giliranku, liurku dengan liurnya Nabi bersatu. Nah, ini harus didengar orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah Pak mencela Aisyah radhiyallahu, dan makanya mereka hilangkan nama Aisyah di momen-momen detik. Pernah dengar Pak? Detik-detik meninggalnya Nabi, Fatimah, ada Jibril. Ini hadisnya enggak benar itu. Itu versi Syiah Pak itu Pak. Padahal Aisyah, hadisnya Bukhari bahwasanya Nabi meninggal di rumah Aisyah. Memang ada momen Nabi Fatimah datang. Ketika sakit Nabi SAW sudah sangat parah, istri-istri berkumpul. Kemudian Fatimah datang. Marhaban ya bunayya, selamat datang wahai anakku, dibisikkan, dipanggil. Menangis, habis itu ketawa.
Yang dia menangis ketika mengatakan saya akan meninggal. Beliau kemudian mengatakan, kenapa tertawa? Beliau mengatakan, engkau adalah pemimpin wanita di surga, sayyidahnya wanita di surga. Maka aku tersenyum. Nah, itu saja ya pemainnya yang sahih. Adapun katanya ada malaikat Jibril, siapa dia? Wahai ayahku, ada orang dah saya nggak kenal. Ini nggak benar hadisnya. Hadis yang benar ini Aisyah radhiyallahu. Nah, ada momen di mana hari Senin pagi, Pak, kata Aisyah, saya menyandarkan Nabi di dadaku, musnidatuhu ala sadri. Dalam keadaan itu Abdurrahman, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar juga, Abdurrahman namanya, lewat dan bersiwak di depan Nabi. Lalu kata Aisyah, Nabi melihat dan saya tahu Nabi ingin bersiwak karena memandang seperti pandangan orang yang pengen. Kata Aisyah, "A'khudhuhu laka?" Apakah iya? Nabi mengangguk iya karena beliau tidak bisa lagi berbicara. Maka kata Aisyah, saya pun mengambilnya lalu saya potong ujungnya supaya bukan bekasnya Abdurrahman ya. Nah, itu berarti boleh memakai siwak orang lain, Pak, kalau memang tidak membahayakan kita. Tapi dipotong ujungnya supaya ujungnya baru kan, Pak ya. Diotong dan kata beliau utayyibu, aku memperbagusnya. Apa makna memperbagusnya? Kata Allah adalah melembutkannya dengan liurnya. Ujungnya dilembut-lembutkan. Kemudian menyala-nyala supaya seratnya kelihatan. Supaya lembut, Pak. Nah, lihatnya. Itu yang Nabi Aisyah mengatakan, Nabi wafat sementara liurku dan liurnya Nabi bersatu. Dan ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang orang-orang Rafidah mengatakan Aisyah begini, Allahu Akbar. Allahul musta'an. Lihat nih. Nabi ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Ada yang tahu hadisnya, Pak? Nabi menjawab siapa? Pak, ini nggak tahu apa tawadu, Pak? Nabi ditanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Ada yang tahu nggak, Pak, jawabannya? Kita kasih hadiah nih, Pak. Aisyah. Lalu ditanya, dari laki-lakinya siapa? Siapa, Pak, laki-lakinya? Abu Bakar. Tapi Nabi tidak mengatakan Abu Bakar. Nabi mengatakan bapaknya dia, Abuha. Untuk memuliakan Aisyah. Padahal Nabi bisa mengatakan Abu Bakar, tapi Nabi mengatakan Abuha, disandarkan ke Aisyah, bapaknya dia. Tapi orang Syiah, orang Rafidah, Allahu Akbar, Allahul musta'an, sampai sekarang mereka terus ya mencaci maki Aisyah radhiyallahu, ibu kita, ummul mukminin kita ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah sejarah. Nah, lalu kata kata Aisyah radhiyallahu taala, perhatikan apa, lihat testimoni Aisyah. Aisyah mengatakan, "Pama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu." Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak lebih bagus daripada siwaknya pada saat itu. Orang ini mau meninggal ya ikhwah. Rasulullah SAW sedang keadaan lemah, mau meninggal. Tapi ketika melihat siwak, begitu cintanya beliau kepada perbuatan siwak ini. Orang biasanya jangankan mau meninggal, kita sakit sedikit aja. Kebiasaan kita, papa nggak pengen dulu deh. Ini lagi lemes begini, kamu malah tawarin siwak. Dan kedua, beliau bersiwak sangat indah, sangat bagus, sangat kuat. Bahkan Aisyah radhiyallahu tidak pernah menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah punya firasat akan meninggal, akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Beliau ingin menghadap Allah dalam keadaan zahirnya, fisiknya dalam keadaan indah. Di antaranya bersiwak. Makanya kalau orang meninggal, Pak ya, walaupun dia akan dikubur, Pak, tetap kita mandikan, bahkan diwudu, dibersihkan, Pak, kumisnya, dipotong kukunya, disikatin giginya, disiwakin, diwuduin, Pak, menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini diantara Bapak Ibu, di sini kita lihat bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada siwak ini. Dan di dalamnya ada ibadah yang sangat agung. Kenapa? Mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya agama ini bukan hanya batinnya tapi juga zahirnya. Dan kita katakan Bapak Ibu lihat kapan kalau mau baca Quran juga ada sunnah bersiwak. Kapan lagi mau masuk rumah, Pak, bersiwak. Ya, mau masuk masjid bersiwak. Ya, ketika kita ada merasakan perubahan bau mulut bersiwak, ketika lambung kosong berpuasa, memang ada hadis Nabi mengatakan tidak ada larangan. Ada hadis tapi dhaif mengatakan kalau sudah melewati tergelincir habis zuhur tidak boleh lagi bersiwak bagi orang berpuasa. Yang betul boleh, Pak, secara mutlak.
Ya, sehingga ada orang tidak mau bersiwak, sikat gigi kalau puasa. Ini tidak benar, boleh bersiwak. Selama kita tidak khawatir dia tertelat. Makanya kalau bersiwak ya jangan terlalu, kalau puasa jangan terlalu keras, Pak. Ya, apalagi kalau sengaja ingin minum sedikit, ini tidak boleh. Namun Bapak Ibu, ini ibadah, masya Allah Pak. Bukan saja manfaat duniawinya yang sangat zahir Pak, tapi ternyata di sana ada takarrub. Ada takarrub karena Nabi mengatakan mendatangkan redha. Ya, ada ibadah. Dan ini menunjukkan, ini juga bahwasanya pahalanya seperti perkara wajib. Karena Nabi mengatakan kalaulah tidak memberikan, saya akan wajibkan. Menunjukkan bahwasanya walaupun jadinya tidak wajib tapi pahala seperti wajib kata para ulama. Ya, pahalanya seperti amalan-amalan yang wajib. Ya, karena manfaatnya sangat bermanfaat untuk ibadah yang wajib, itu sholat. Makanya ada kaidah mengatakan mala yatimul wajib illa bi, wajib, sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu ini akan menjadi wajib. Seperti sholat wajib, berjalannya menjadi wajib. Karena sarana menuju kewajiban. Seperti juga sholat, syaratnya adalah wudhu, dan kesempurnaan wudhu adalah dengan bersiwak. Ya Pak ya. Di Indonesia banyak dijual Pak siwak-siwak itu. Apa ya, ini diantara, dan mulai sekarang Pak, kita kalau sikat gigi Pak sekarang niatkan ibadah Pak. Niatkan mengikuti kecintaannya Nabi SAW kepada siwak, dan di sana ada keridhaan. Ingat, Nabi mengatakan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Berarti bersiwak bukan sekadar aktivitas fisik Pak, tapi di dalamnya ada ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi satu sisi kesempurnaan dan keistimewaan agama kita dibanding agama-agama yang lain. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Sudah lebih dari 45 menit. Ada pertanyaan enggak Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada hadis dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Naam. Di mana sholat yang didirikan setelah bersiwak lebih baik nilainya 75 kali lipat daripada sholat yang dilakukan tanpa diawali dengan bersiwak. Nah, ini diriwayatkan ini sahih hadisnya. Bagaimana Ustaz? Siapa yang menilai sahih Pak, boleh? Yang ini hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Keduanya mensahihkan hadis ini gitu. Nah, ini Wallahu taala alam, saya tidak bisa karena saya belum periksa Pak ya. Namun kalau kita lihat ya hadis Bukhari dan Muslim tidak ada hadis seperti itu, apalagi ada kata 70 kali ya. 70 kali lebih. Wallahu alam, saya baru mendengar hadis ini dengan segala keterbatasan. Insya Allah saya akan coba periksa Pak ya. Namun kita katakan walaupun tidak ada angka 70, namun kita katakan tentu kesempurnaan sholat adalah dengan wudhu yang sempurna. Kata Nabi, ya la tuqbalu salatan, tidak diterima sholat sampai bighairi tahur, tanpa tahara. Dan diantara kesempurnaan tahara Pak adalah wudhu dengan bersiwak terlebih dahulu. 70 kali Pak ya? 75 kali. Allah alam, biasanya kalau pernah di pengajian ya, tapi saya nggak mencatat tadi, saya itu pernah dengar juga, cuma dia nggak menyebutkan. tidak ada angka 75. Dia menyebutkan juga lebih baik 75 atau 70 kali gitu. Nah, Wallahu kita alam. Lihat aja, maka kita memastikan apakah itu Hadis sahih atau tidak ya? Wallahu alam Pak, saya belum lihat ini ya. Yang kedua Ustaz, kalau kita sikat gigi ataupun bersiwak tanpa berniat siwak gitu, nah itu taswika ya nilai. Itu dapat gak pahalanya? Innamal a'malu binniyat. Apa niat itu yang membedakan adat dan ibadat. Kalau kita niatnya hanya sekedar adat, yaitu membersihkan mulutnya, maka tidak ada pahala di situ Pak. Maka diantara fungsi niat adalah merubah adat, kebiasaan yang makan minum menjadi sebuah ibadah. Apalagi sekarang kita tahu bahwasanya ini bukan adat tapi dia ibadah. Karena Nabi mengatakan ibadah mendatangkan keridhaan Allah. Kalau sekedar adat itu bisa jadi ibadah. Kalau ada niat, ini bukan lagi adat tapi menjadi ibadat. Nah, ini perlu niat. Ya, innamal a'malu bin a'mal di sini adalah amal-amalan syar'i yang membutuhkan niat, yaitu sepertinya ibadah. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, lihat bagaimana hadis-hadisnya, Nabi kalau mau sholat, Nabi SAW melakukannya tidak pernah, bahkan ketika beliau mau meninggal pun juga bersemangat, menunjukkan bahwasanya di sana ada ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah. Artinya dia takarrub, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik Pak, pertanyaannya bagus banget. Tidak ada lagi Pak? Kep, komandan nggak ada? Tanya siapa? Ada, beliau aman ya. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.